Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman nama ba'duh, yang sangat kami hormati dan kami takdimi Bapak dosen pengampu Fikri Farihin MPDI, dan juga kepada segenap mahasiswa semester 5 yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Terkait dengan materi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian manajemen pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktek yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan sebuah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Oleh karena itu, jadi manajemen pendidikan itu adalah sesuatu yang menjadi bahan administrasi pengelolaan, baik berupa data ataupun juga hal-hal yang terkait dengan praktek. Ini yang dimaksud dengan istilah manajemen pendidikan. Selanjutnya, terkait dengan tujuan. Jadi tujuan manajemen pendidikan yang pertama adalah produktivitas, adanya produk. Perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau bisa dikatakan dengan input. Kemudian produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun secara kualitas. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang, atau bisa disebut dengan kata lain adalah produk, atau juga bisa disebut dengan jasa atau servis, tentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya, atau bisa dikatakan dengan prefer and code. Terus kemudian menurut prefer and code. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah efektivitas, adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Jadi efektivitas itu adalah kita melihat ukuran kinerja dan juga dari sebuah keberhasilan organisasi yang telah kita laksanakan. Kemudian mengatakan Etzioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, atau menurut Sergio Fanni, yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas, artinya perbandingan antara perencanaan atau rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Kemudian terkait dengan pendekatan-pendekatan manajemen, yaitu antara lain empirikal atau kasus, ilmu dan praktek manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami masa lalu. Artinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian perilaku antara pribadi atau bisa dikatakan interpersonal atau behavior. Ilmu dan praktek manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antara pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Kemudian perilaku kelompok juga menjadi sebuah pertimbangan dalam manajemen ya. Kemudian sistem sosial atau korporatif memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok. Jadi harus ada kesinambungan antara interaksi sosial ya yang lebih diutamakan dalam menyusun atau dalam melakukan pendekatan manajemen. Kemudian sistem sosioteknik. Jadi dalam pengelolaan manajemen kita butuh adanya teknik untuk mengembangkan manajemen tersebut. Kemudian teori keputusan atau bisa dikatakan decision teori. Kemudian dalam sebuah manajemen harus ada keputusan mufakat yang bisa diambil sebagai keabsahan, sebagai keputusan akhir dalam menentukan sebuah tujuan. Kemudian sistem atau systemic approach, yang jelas dalam penyusunan atau mengetahui seberapa besar keberhasilan dalam bidang manajemen, yaitu adanya sebuah sistem yang harus kita tata dengan semaksimal mungkin supaya dapat mencapai tujuan yang efisien dan lebih efektif. Kemudian matematikal atau bisa dikatakan manajemen session, adanya perhitungan berupa data seperti itu. Kemudian ada kontingensi atau bisa disebut dengan situasional. Jadi kita melihat kondisi situasi yang akan kita lakukan dalam
proses melakukan sebuah manajemen. Kemudian peran-peran manajer, jadi adanya atasan ya dalam melaksanakan manajemen itu kita harus butuh penggerak. Kemudian ada operasional, yang jelas baik berupa operasional itu baik berupa materi ataupun berupa dukungan. Kemudian fungsi dari manajemen sendiri itu adalah kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan. Artinya apa? Agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas utama yang dilakukan para manajer atau para atasan selaku penggerak, pengkoordinir, yaitu perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan penilaian. Jadi dalam melaksanakan atau menggerakkan sebuah manajemen itu harus ada memang perencanaan, rancangan dengan melalui beberapa sistem, kemudian ada pelaksanaan. Dari rancangan itu kita melakukan pelaksanaan dan kemudian kita melakukan evaluasi melalui penilaian. Matriks berikut adalah fungsi-fungsi manajemen menurut pendapat para ahli. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.